Dan kini kami akan ajak Anda untuk ke Polda Metro Jaya karena saat ini tengah berlangsung konferensi pers mengenai penganiayaan ahli IT dengan nama Hermansyah dan kita akan langsung dengarkan apa keterangan dari pihak kepolisian saat ini. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati Kabid Humas, Bapak Insinyur Ridwan, beliau adalah Ketua Umum Ikatan Alumni ITB. Ya. Beliau datang ke saya untuk meminta dengan maksimal mengungkap kasus ini. Itu sudah kewajiban saya, Pak Ridwan. Dan alhamdulillah saya janjikan, buktikan janji saya ke Bapak, dalam beberapa hari kita bisa ungkap kasus ini. Yang saya hormati Kapolres Timur, Kabid Humas, Kapolres Depok, dan tim Wali Rekim Jatangras, Kasatserse Depok Timur, hadirin sekalian, khususnya rekan media yang saya hormati. Hari ini saya akan merilis pengungkapan kasus yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2017 pukul 3 pagi, yaitu adanya kasus kekerasan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum dan penganiayaan. Pasalnya 170 dan 351 ya. Lokasi kejadian tadi saya sebutkan di Tol Jagorawi di kilometer 6 Jakarta Timur. Adapun korban adalah seperti diketahui Insinyur Hermansyah ya, 29 Desember 70 lahirnya. Tersangka yang pertama adalah, nanti kronologi saya jelaskan, saudara Loren ya. Ini Loren, mana Loren? Tangan, ini Loren. Ya. Beliau atau yang bersangkutan adalah yang menusuk korban, ya. Kemudian tersangka berikutnya adalah saudara Edwin. Ya, yang bersangkutan adalah mobilnya yang serempetan dengan Insinyur Hermansyah, di mana setelah berserempetan mobil Avanza putih diserempet oleh mobil warna hitam, oleh Vios warna hitam, kemudian dikejar oleh korban. Pelaku memperlambat kendaraannya sehingga terkejar oleh korban di kilometer 6. Kemudian mobil korban memalangi mobil pelaku, ya, mobil pelaku, dan di situ terjadi cekcok mulut dan berakibat kepada penganiayaan. Di belakang mobil saudara Edwin ada saudara Loren dengan kawan-kawannya. Ini di belakang ada juga saudara Erik. Mana Erik? Ini Erik. Ini mobil Yaris warna silver. Jadi dua mobil mereka pelaku nih. Ya, satu lagi saudara Richard. Ya. Jadi setelah berhenti, kawan-kawannya membantu saudara Edwin untuk melakukan penganiayaan. Karena terjadi pemukulan, kemudian ditusuk oleh saudara Loren. Ya. Kenapa demikian? Jadi pelaku ini baru selesai menonton hiburan salah satu konser di sebuah hotel. Dan di situ mereka habis minum-minum juga dan diakui oleh yang bersangkutan. Sehingga pada saat terjadi serempetan, kondisi yang bersangkutan juga tidak begitu full untuk menyupir. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi pelaku yang belum tertangkap, DPO sekarang, yaitu Domance. Ya, ini sedang kita lakukan pengejaran. Ya. Ya. Baik, sedang lakukan pengejaran karena yang tertangkap pertama kali adalah Edwin dan Loren, yang dua ini kita tangkap di Bandung hari kemarin, sehingga dengan demikian tinggal satu tersangka. Memang ada satu lagi wanita yang duduk bersama saudara Edwin di mobilnya, itu adalah teman dekatnya.
yang kita juga akan nanti ambil keterangan. Tadi wanita tersebut tidak masuk dalam penganiayaan atau pengeroyokan tersebut. Nanti kita tetap ambil keterangan untuk lebih memperjelas lagi peristiwa itu. Ya. Di sebelah kami ada Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, Bapak Insinyur Ridwan, mungkin juga akan menyampaikan. Beliau datang ke kami meminta kepolisian untuk bisa mengungkap kasus ini. Saya sampaikan Pak Ridwan itu sudah tugas kami. Alhamdulillah berkat dukungan doa Bapak, kami dengan tim bisa segera untuk mengungkap kasus ini dan sudah tuntas. Tinggal satu yang belum, mobil sudah ada semua, mobil pelaku ada semua. Mobil pelaku dua-duanya berplat nomor asli, ya. Asli, tidak palsu, karena memang ternyata kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan spontan. Ini mobil saudara Loren, nah ini mobilnya asli plat nomornya. Kemudian ini satu lagi Yaris hitam, mobil Edwin, ya. Ya, sehingga kami bisa dengan mudah juga mengecek plat nomor ini karena betul-betulan dipakai dengan plat nomor asli. Karena kejadian spontan, memang tidak direncanakan, kecuali kejahatan rencanakan mungkin plat nomornya akan dipalsukan, ya. Ya. Nah, ini mobil yang bersangkutan ada semua barang buktinya, mobil korban tinggal satu saja, senjata tajamnya yang belum kita dapatkan. Ya, sedang kita telusuri buangnya di mana. Karena sampai sekarang kita akan mencari alat untuk melakukan penggeledahan memakai senjata tajam tersebut. Kami persilakan Pak Insinyur Ridwan ada yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Muhammad Iryawan beserta jajaran. Pertama, saya mengucapkan terima kasih Pak. Walaupun Bapak mengatakan tidak perlu terima kasih itu karena itu sudah menjadi tugas Bapak. Tapi alasan saya adalah yang pertama, ketika saya mendapat informasi peristiwa yang terjadi kepada rekan kami Hermansyah ini minggu siang, itu ada dua hal yang kami fokus, Pak Kapolda dan teman sekalian. Yang pertama, kita memastikan agar korban mendapat perawatan medis sebaik-baiknya, Pak. Karena apapun, ya safety first lah istilahnya begitu. Itu yang kita upayakan juga. Yang kedua, ada keinginan besar tentunya, bukan hanya kami tapi seluruh masyarakat, agar peristiwa kejahatan seperti ini tidak terulang lagi. Satu-satunya harapan kita adalah ketika Bapak Polisi bekerja dengan profesional dengan sebaik-baiknya. Nah, alhamdulillah dua tugas itu sudah kami lakukan. Jadi kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Sejak awal, tenaga medis di Rumah Sakit Hermina Depok, kemudian dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto. Kami juga berterima kasih karena di sana juga diperlakukan dengan baik. Dan pemindahan itu ketika saya datang, saya tiba di Jakarta Jumat siang ketika tiba dari tugas di luar kota. Jam 7 malam kurang saya sudah tiba di Hermina. Kemudian setelah berunding dengan teman-teman alumni ITB dan keluarga untuk memindahkan korban karena ada alat yang diperlukan tapi tidak tersedia di Rumah Sakit Hermina Depok. Dokter yang menangani di Rumah Sakit Hermina tersebut juga dokter di RSPAD Gatot Subroto. Jadi akhirnya keluarga bersepakat untuk dipindahkan ke sana dan alhamdulillah malam itu kurang lebih pukul 10 malam sudah mendapat penanganan yang baik. Kami sekali lagi berterima kasih juga kepada pimpinan dan tenaga medis di Rumah Sakit Gatot Subroto. Hari Senin saya meminta waktu untuk bertemu Bapak Kapolda dan alhamdulillah diterima kurang lebih pukul 2 siang hari Senin bertemu Bapak Kapolda, Kabid Dokes, Kabid Humas dan jajaran terkait. Ya, kami mendapat penjelasan termasuk juga penjelasan terkini tentang kondisi medis teman kami Hermansyah. Semua itu adalah kronologis yang kami perlukan, bukan hanya sekali lagi semata-mata kepentingan komunitas alumni ITB, tapi juga untuk masyarakat luas secara umum. Kita kan tahu kejahatan makin banyak dan lain-lain. Inilah yang kita harapkan. Sekali lagi, saya berterima kasih sekali kepada semua pihak yang sudah membantu dan juga atas nama Ikatan Alumni ITB, saya mengajak semua pihak alumni ITB dan masyarakat luas untuk mendinginkan suasana karena kita tahu juga banyak beredar berita-berita berbagai macam interpretasi. Sekarang sudah terbukti apa yang terjadi. Kami berharap
hukum dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya dan peristiwa ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua bahwa kondisi ini bisa terjadi terhadap siapa saja. Kita semua harus waspada dan sekali lagi kami pun mendorong kiranya jajaran kepolisian, Pak Kapolda dan Bapak Ibu sekalian dapat bekerja dengan lebih baik sehingga kondisi masyarakat kita makin lama makin aman dan kita pun makin meningkat kesejahteraan. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Mudah-mudahan Bapak semua mendapat imbalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan, doanya luar biasa, mudah-mudahan berkah buat saya Pak. Jadi rekan-rekan sekalian, dengan demikian peristiwa yang terjadi sudah kita bisa ungkap. Satu lagi saja yang DPO tentu kita akan tangkap. Kemudian satu lagi mungkin kita akan cari barang bukti pisaunya, ya, pisaunya. Bagi teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, silakan juga kepada pelaku, silakan. Mungkin ada yang bertanya, betulkah cuma itu saja, lain sebagainya. Makanya ada hal viral di medsos hari ini, saya naik di koran Rakyat Merdeka. Itu adalah bagian teknik polisi melakukan interogasi atau pengungkapan peristiwa. Tipikal ini mungkin saya lakukan itu, gitu. Sehingga itu dalam keadaan terbobol ya. Kita akan memastikan, saya tanya kemarin ke Edwin, apakah Anda bekerja sendiri atau ada yang memerintah, ya. Terus kita sentuh psikologisnya sehingga dia dengan kejiwaan yang saya sentuh, dia menyampaikan, ini Pak kejadian ini teman saya di sini mobilnya, tinggal ngambil aja gitu. Itu teknik ya. Bahkan pada saat dulu Densus Ali Imron ya Pak, Ali Imron itu tidak diborgol, diajak makan sama-sama ya. Dia tidak ada yang salah, tidak ada masalah ya. Tapi tidak masalah buat kami. Itu berkah, makin kami difitnah, dibully, makin berkah hidup saya ya, ya makin berkah betul ya. Terima kasih bagi yang fitnah kami ya, tidak masalah, kami tetap berkah, tetap sehat, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kami akan terus bekerja mengungkap kasus dan terus mempertahankan Kamtibmas di ibu kota yang kita cintai ini ya. Dapat berkahnya apa? Dapat sabu 1 ton malamnya. Kalau itu berkah dari itu semua ya. Baik, silakan teman-teman yang ada sampaikan. Nanti satu, Amel, ya. Nanti belakang Amel terus nih. Ya, silakan. Mau nanya siapa silakan. Bebas. Nanya Pak Polisi aja. Ya. Ini Pak mungkin sebelumnya kan memang sudah beredar ada penggiringan opini segala macam bahwa Pak Hermansyah dikaitkan dengan keterangan dia sewaktu menjadi pembicara di LC terkait dengan kasus Habib Rizik. Nah, ini publik juga bertanya-tanya bagaimana polisi bisa mengungkap kasus ini secepat ini, padahal sebelumnya beredar di informasi di media sosial bahwa saat kejadian itu seluruh CCTV di sekitar rute tersebut itu dalam keadaan maintenance. Nah itu apakah hal itu betul? Nah, karena pihak Jasa Marga sendiri sebelumnya sudah menyatakan bahwa CCTV semua sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Terus yang kedua mungkin ada juga pertanyaan dari publik bahwa ini adalah suatu perencanaan karena para pelaku itu membawa ada senjata tajam gitu Pak. Nah, apakah ini bagaimana atau mungkin ada bagaimana sampai si pelaku ini membawa senjata tajam? Apakah memang hal itu direncanakan gitu? Karena atau ada kaitannya dengan profesi mereka sebagai debt collector gitu Pak. Itu aja Pak. Ya, nanti diperdalam sebentar ya. Jadi peristiwa tersebut terjadi pukul 3 ya. Itu kan ada saksi lain. Harusnya istri korban saya hadirkan, tapi beliau masih belum siap. Artinya masih kondisi badannya masih kurang fit ya. Jadi saksi-saksi melihat, termasuk istri korban, ciri-ciri itu jelas. Ya, makanya sudah ada sket wajah. Kita sudah bisa mengelompokkan, kami tidak akan menyudutkan 100 suku ya. Kita sudah tahu, kalau ciri-ciri orang pakai kalung, penampilan ini pasti dari kelompok ini. Kita sudah punya itu. Ya. Kemudian juga ada saksi-saksi lain di sekitar situ yang melihat. Pegawai ERT ya, itu ada yang melihat juga. Nah, kemudian kita tahu, kalau ke wilayah itu wilayah akan ke Jakarta Timur, kita tahu itu kelompok di situ, itu kelompok dari suku mana kita mengerti. Ini reserse jago-jago semua. Nanti Pak Heri jelaskan sedikit tambahnya.
Nah, berkaitan dengan senjata tajam itu wajar. Banyak orang kalau keluar malam bawa senjata tajam, bukan wajar, artinya banyak terjadi. Makanya kami sering melakukan operasi malam, di mana jangankan cuma hanya pisau sebesar ini, orang celuritnya segede umat aja kita bisa tangkap kan gitu ya. Jadi sebab itu masalahnya, sehingga kita bisa mengelompokkan, termasuk juga jaringan-jaringan manual yang kita lakukan, sehingga kita dengan cepat dan mobil itu plat nomornya asli, karena kejadian tidak dipersiapkan, sehingga kita dengan mudah mengecek ke Samsat. Dari berapa plat nomor ada 2000, kita kerucutkan kepada mobil Yaris warna hitam, ketahuan di mana mobil itu. Itu. Tapi yang lain teknis lain IT saya tidak sebutkan ya. Ya, Pak Herimen tambahkan ya. Saya tambahkan ya Pak Heri. Mohon izin, terima kasih Bapak Kapolda. Perlu kami jelaskan bahwa yang pertama dari hasil penyelidikan koordinasi kita dengan Polres Jakarta Timur yang punya laporan polisi, kemudian Direktorat Kriminal Umum, itu yang harus kita cari adalah timeline, kemudian jam atau menit atau detik kejadian itu terjadi. Nanti akan kita bisa mundur ke belakang, kemudian kita tarik fakta-fakta yang bisa mengaitkan dengan jam yang ada. Bahkan satu hari sebelum kita ungkap, itu Kasat Reskrim Jakarta Timur dan Kasat Jatanas dan Depok itu gabung napak tilas, ya, napak tilas di TKP, bahkan kecepatan mobil pun diukur. Jadi semuanya itu kita rangkai. Lalu terkait dengan pengungkapan ini tidak terlepas dari kerjasama tim, dan memang setelah kita lakukan analisa dan sketch wajah, tentunya sketch wajah ini berdasarkan keterangan dari korban. Jadi kita dapatkan sketch wajah ini kan biasanya kan 60-70%. Kemudian yang paling menguatkan itu keterangan dari Irina, yang istri daripada korban, bahwa satu dari pelaku itu menggunakan kalung. Jadi ciri-cirinya itu kemudian kita kaitkan dengan warga atau kelompok orang yang tinggal di sekitar keluaran pintu tol. Keluaran pintu tol itu sampai ke Bogor ada tol Cijago, yang mana kalau tol Cijago ini sebagian itu tinggal di sekitar Cipayung atau di Kota Depok. Jadi hasil pengelompokan itulah kemudian kita fokuskan lagi, ya. Kemudian kita fokuskan lagi dan alhamdulillah terungkap. Terima kasih. Ini sketch wajah kamu yang buat. Apa? Oh, CCTV Jasa Marga perlu saya sampaikan, itu hanya untuk ini aja, untuk melihat saja, tapi belum bisa merekod sepanjang jalan itu. Betul itu. Kita memang mengecek Jasa Marga, dia hanya untuk melihat saja, tapi tidak bisa merekod. Ya, mungkin ada kerusakan lain seperti tidak tahu. Ya. Di pinggir jalan ada CCTV, tapi tidak bisa merekod ya. Makanya kita cari pola lain yang berkaitan di luar CCTV. Kalau CCTV lebih mudah lagi. Kan saya bilang plat nomornya asli, Bu. Jadi kita semua mudah sekali. Dari plat nomor asli biasa kejahatan yang direncanakan itu plat nomornya tidak pernah asli. Lihat spontanitas kan. Kejadian di jalan habis dari minum, senggolan, emosi, diberhentikan, bisa ditegur, berantem, tusuk. Itu aja sebetulnya. Sebetulnya hanya simpel saja kejadiannya. Ya. Kan saksi banyak. Ya, itu yang perempuan juga lihat. Perempuan malah lihat sekali mukanya si Loren apal dia. Yang perempuan sempat mukul pakai payung berapa kali. Ya. Ini sketch saya. Ya. Ini gelar 1 hari belum terungkap. 1 hari sebelum terungkap. Ini hasil sketch wajah dari keterangan istri korban, Iren. Ya. Sebentar, belum selesai. Ya. Udah. Oke, yang kanan dulu tadi, yang nanya dulu, ya. Yang perempuan, boleh, ya. Cukup ya. Selamat siang Pak, saya Deta dari MNC Media. Mohon izin bertanya kepada salah satu tersangka, mungkin perwakilannya. Boleh? Siapa? Boleh. Yang nusuk. Yang Yang nusuk? Yang nusuk. Boleh. Terima kasih. Ini saudara saya.
Kamu Loren, kamu sampaikan apa adanya. Kamu agama kamu apa? Kristen. Bentar. Agama kamu apa? Kristen. Kamu sampaikan, kamu punya Tuhan kan? Iya, Pak. Jangan berbohong. Iya, Pak. Ya. Oke, tadi kan sempat dikatakan bahwa ini adalah kejahatan spontan dan dibawa pengaruh minuman alkohol. Apakah dari Lauren masih mengingat pada saat percekcokan itu hal dari korban yang membuat Lauren sendiri akhirnya memutuskan untuk menusuk? Apakah dari perkataan atau ada reaksi fisik dari korban yang akhirnya mendorong Lauren dan teman-teman untuk melakukan pengeroyokan? Terima kasih. Jadi yang Loren ini yang membantu, langsung dia nusuk. Yang cekcok ini adalah Edwin. Mungkin dua-duanya bisa menjelaskan. Edwin dulu. Jadi ceritanya ketika sekitar di kilometer 6, jadi saya coba melambung mobilnya dari kanan, jadi saya nyerempet mobilnya dari bagian depan, kenal bumper belakang saya. Jadi ketika saya jalan, terus dia ikutin saya dari belakang. Jadi terus dia ikutin saya, dia dari sebelah kiri. Jadi dia usaha menghentikan mobil saya. Jadi ketika dia ikut terus, dia kejar saya, terus dia menghentikan mobil saya dan palang mobil depan mobil saya dari bagian depan. Tapi kami sempat dulu. Ya kira-kira begitu. Ya dia buka kaca juga, saya buka kaca, terus kita sempat cekcok. Ya. Terus mungkin karena adik-adik saya ini mereka lihat saya dicegat, ya mungkin mereka turun terus hampiri korban. Nah gitu mungkin. Ya, selamat pagi semuanya. Sebenarnya buat pihak korban saya minta maaf karena di sini semuanya spontan, bukan ada rekayasa atau ada suruhan dari siapapun. Nah, jadi ceritanya tuh kakak saya tuh dipepetin oleh korban, dipepetin sampai di kilometer 6. Di situ diberhentiin di tengah jalan diberhentiin. Nah, terus saya juga berhenti pas tepat di belakang samping mobil korban. Terus saya turun, saya keluar, saya tanya kenapa, terus korban marah. Nah, terus saya langsung pukul, saya langsung tusuk, dan teman kadang-kadang semua juga ikut semuanya gitu. Kalau persisnya itu saya untuk jaga-jaga ya Pak. Ya. Ya. Jarak itu sekitar nggak terlalu jauh, sekitar 2 meter gitu. Jadi kita nggak terlalu jauh berdekatan semuanya. Jadi kenapa Anda sampai selalu membawa sajam? Apa selalu memang membawa sajam dalam pekerjaan Anda hari-hari? Atau ada hari itu? Kedua, kenapa sampai membabi buta? Ketika setahu saya, kebetulan saya pernah jadi wartawan kriminal, saya jarang mendapat kasus seperti Anda yang kalau hanya senggolan itu biasanya paling tonjok, paling yang itu. Ini kenapa sampai seperti Anda tuh kayak gimana gitu loh, kayak punya dendam kesumat, padahal hanya senggolan loh. Apa mungkin ada kasus lain atau apa gitu? Itu yang kita butuh, kejujuran Anda buat menepis ini apa dugaan-dugaan yang lain yang terjadi di masyarakat gitu loh. Apa Anda mabuk atau Anda memang juga, maaf ya Mas, apa dulu memang Anda sering juga membunuh orang atau apa? Kalau melihat cara-cara kalian itu, kayaknya kalian itu bukan pemain baru gitu loh, yang biasa membantai orang. Makasih. Ya, saya klarifikasi ya. Saya cuma hari itu keadaan mabuk. Jadi dalam keadaan apapun juga saya pasti bertindak ya itu menurut saya gitu. Ya, jadi saya spontan aja, itu spontan. Cuma salah paham. Sebelumnya belum pernah. Cuma kalau pukul pernah pukul. Baik, yang lain. Terakhir. Ya, tadi nih. Kasih, mic-nya kasih. Ya, selamat siang untuk saudara Edwin. Apa jenis senjata tajam yang Anda pakai? Apakah sangkur, ataukah golok, atau badi?
Lauren. Loren apa senjatanya? Lauren Pisau. Pisau gimana? Pisau gimana? Bagaimana sepanjang apa? Pisau itu sepanjang 20 cm. Ya. Di mana terakhir Anda tinggalkan? Terakhir itu sebelum masuk rest area Cibubur, saya buang tempat. Ya, cukup ya. Baik, terakhir satu lagi. Ya. TV One ya. Udah cukup ya. Kasihkan mic-nya. Ya. Siang Pak, mohon izin saya Dimas dari Menyikap Tabir TV One Pak. Mau nanya untuk saudara Loren itu mobilnya atas nama siapa? Terus dugem atau di tempat hiburan mana sebelum kejadian itu? Tanya. Jadi, mobil siapa kamu? Mobilnya atas nama siapa mobilnya? Oh mobil, punya Twin. Mobil apa? Mobil Yaris sama mobil Honda City. Atas nama siapa? Itu yang Yaris itu punya kakak saya. Sedangkan yang City itu mobil dari Kerja Sita Jaminan. Tarikan. Ya. Ini kan profesi debt collector. Yang satu punya kakak, satu tarikan. Ya. Itu mobilnya plat, Loren, platnya palsu atau tidak? Asli kita cek di Samsat. Jadi itu aja sebetulnya gampang. Kalau perbuatan itu direncanakan, itu pasti plat nomornya pasti akan diganti. Karena dengan plat nomor asli kita akan bisa melacak gitu, di mana mobil itu terakhir berada gitu. Ya. Cukup ya? Ya, terakhir. Nggak ada, belum ada. Ya, baru kali ini. Ya. Mau nanya Bang Heri, Pak. Siapa? Mau nanya Bang Heri, Pak. Boleh, Pak Heriman. Bang Heri, izin Bang. Mau nanya soal si Irina itu emang benar warga negara Rusia, Pak. Sudah dicek ke imigrasi, Pak. Bukan Rusia, Uzbek. Benar-benar Rusia, Sudah. Pak, ya? Sudah Iya. dicek. Terus yang di Umar Malioboro itu gimana, Bang Heri? Nggak usah lah itu dijelaskan ya. Kasihan juga beliau udah jadi istri orang. Ya, apa? Ya, Fortuner mobil siapa? Jawab. Fortuner mobil siapa? Itu mobil teman dari Bandung. Ya, jawab. Kenapa di Bandung? Kamu kabur ke Bandung? Gimana tuh? Mau ngirim di Jakarta atau Bandung? Kenapa mau ke Bandung? Sini maju. Mobil itu saya bawa dari Bandung ke Bandung untuk kita nginap untuk lari ke sana. Lari. Jadi mobil yang masih pakai ditukar gitu? Untuk ngelabui, untuk ngirim jejak? Ya, puas. Ada yang nggak puas? Udah lu, udah 2 kali ngomong nanya lu. Nah. Terakhir, ya itu si bawel lagi laki-laki. Ya, tanya. Mana mic-nya kasih? Ya, terakhir ya, udah. Pak, Kesian bapak ini mau pergi ke luar negeri. Ya. Pak, di antara pelaku, kalau boleh tahu siapa yang menjambak Irina pada saat itu? Kamu ada yang mukul siapa? Yang menjambak, Pak. Saya. Ya. Lalu yang kedua ada informasi bahwa pelaku yang debt collector ini bekerja di SMS Finance. Apa benar, Pak? Benar. Sudah berapa lama kerja di situ? Sudah sekitar Kamu kayak penyidik aja kamu. Ya, coba. Udah, cukup ya. sekitar 8 sampai 10 tahun. Pak, pelaku kena undang-undang darurat tidak Pak? Pak, pelaku kena undang-undang darurat nggak? Karena Ini mereka siapa bawa nih? sajam. Siapa nanya nih? Ini Nina Pak, ya? di kiri Pak. Oh, lu pindah ke sana lo. Bisa nih. Pak, dia kan bawa sajam. Iya, kenakan pasti dong. Iya. Itu aja Pak, makasih. Itu aja Pak Abu. Udah dikenakan, nggak usah diajarin lah. Udah cukup, Nina. Ini. Udah, Pak ITB, mau tanya ITB. Mana mic-nya? Udah terakhir nih. Ini tanya rajanya. Raja wartawan. Question ya? Ya, ITB. Yang tadi saya menanyakan tentang dia kan Anda kan ketua alumni ITB. Dan jelas. Ya. Nggak lihat dari samping. Ini di seputar media sosial yang menjadi viral. Saya ingin bertanya aja, statement-statement yang meluncur ke media sosial itu dan klarifikasi itu untuk
klarifikasi itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Saya baru mengeluarkan pernyataan tadi pagi kurang lebih pukul 9.30 lah ya. Itu satu-satunya yang saya keluarkan. Jadi yang sebelumnya bukan dikeluarkan oleh Ikatan Alumni ITB. Jadi yang saya keluarkan isinya satu kronologis apa yang kami lakukan dan juga pernyataan bahwa inilah satu-satunya pernyataan. Kemudian kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu. Kami mengajak teman-teman alumni untuk mendoakan teman kita yang menjadi korban dan mengajak alumni bersatu padu bersama masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Karena kalau tidak aman dan tidak tertib akan terjadi lagi hermansa yang lain. Bagaimana statement Anda yang diduga yang artinya bukan dari Anda? Apakah Anda ingin ini kasus ini diinvestigasi sama polisi? Karena ini kan merusak kredibilitas ITB gitu. Gini, saya jelaskan aja sejelas-jelasnya kepada publik melalui media. Di dalam hampir 100.000 anggota alumni ITB itu macam-macam orang. Jadi kita ini udah kayak Indonesia kecil juga, gitu ya. Ada yang mau ke kiri, mau ke kanan. Dan sebagai negara demokrasi dan organisasi kaum terdidik, saya tidak punya tendensi untuk memaksakan mereka memiliki satu sikap. Kalau ada yang mau bersikap lain ya silakan saja, asal jangan klaim atas nama Ikatan Alumni ITB. Satu lagi pertanyaan. Apakah Anda melihat bahwa ini benar-benar adalah memang fakta atau memang rekayasa? Saya tidak suka menuduh. Saya setelah mendapat penjelasan dari Pak Kapolda beserta jajaran, saya anggap beliau-beliau profesional dan lebih pintar dari saya. Kalau saya nggak punya lebih pintar lagi, kenapa saya harus tuduh-tuduh juga? Ya, cukup ya. Ini mau keluar negeri loh, udah cukup. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya. Ya kasih kesiangan. Ini sekali lagi ya, mana mereka? Ini nggak jelas nih. Dan izin aja ke Pak Herimen soal rute perjalanan korban sama pelaku itu dari mana mau kemana, Pak? Apa? Rute pelaku dan korban itu dari mana mau kemana? Rute korban dan pelaku. Korban sama pelaku menurut keterangan saksi, saya kan korban belum bisa diperiksa. Saksi istrinya itu jalan-jalan dari mulai ulang tahun lah, ya. Depok, kemudian Lenteng Agung, terus ke Jakarta, terus masuk lagi di tol di Semanggi 2. Pulang akan masuk ke tol, belok lagi ke arah Depok lagi. Rencana begitu aja. Ya. Jam 1. Ya. Jalan-jalan jam itu malam. Ya. Pelaku itu habis menonton liburan salah satu hotel di wilayah Jakarta Pusat. Nah, pulangnya kira-kira jam berapa? Pulang jam 2 ya? 2:30 ya, langsung pulang kamu ya? Ya, minum di sana. Semua minum. Nah itu, dengerin. Dan udah dites sama urin. Kalau ke korban kita tes juga, tapi negatif ya. Kita akan coba, siapa tahu mungkin ada hal-hal lain, ternyata tidak. Kalau pelaku jelas. Ya. Apanya? Ya kita tidak temukan narkoba, nggak tahu ya kalau nanti ya. Nah, kalau cukup. Udah nanti kontak aja. Nah, terima kasih. Nah.